Ya, kami akan terus tayangkan informasi-informasi seperti ini supaya langsung didengar dan direalisasikan, diwujudkan oleh pemerintah kita ya. Dan pemirsa, viral di media sosial kisah pilu seorang korban disabilitas korban banjir di Aceh Tamiang, Aceh yang kehilangan rumah serta harta bendanya. Berhasil selamat dari bencana, korban kini harus berjuang lebih keras untuk tetap hidup di tengah keterbatasannya. Inilah Bang Zulkarnain membersihkan puing-puing rumahnya. Zulkarnain, seorang pria penyandang disabilitas di Aceh Tamiang, Aceh ini kehilangan rumah dan harta bendanya akibat banjir bandang. Rumah sederhana yang selama ini menjadi tempatnya berteduh hanyut dihantam banjir. Harta bendanya hancur tak tersisa. Dalam video diceritakan bahwa Zulkarnain telah ditinggal ayahnya sejak kecil dan menjalani hidup tanpa sosok ayah selama 34 tahun lamanya. Kini di tengah bencana, mereka yang paling terbatas dipaksa berjuang lebih keras. Sekali lagi, semoga segera diberikan bantuan ya oleh pemerintah. Dan di tengah bangunan sekolah yang hancur diterjang banjir bandang longsor, sejumlah guru memindahkan inventaris dan dokumen penting sekolah hanya dengan seutas tali saja. Peristiwa ini terjadi di Kabupaten Pd Jaya Aceh, pemirsa, dan terpaksa dilakukan akibat tidak ada jembatan di sana. Bangunan sekolah Islam terpadu An-Nur di Kecamatan Meredu, Kabupaten Pd Jaya Aceh, ambruk total dan tak lagi layak digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Dinding roboh, lantai hilang, dan ruang kelas lenyap ditelan bencana. Lokasi sekolah ini berubah menjadi aliran sungai baru dengan arus deras akibat dahsyatnya banjir bandang dan longsor. Dengan seutas tali yang diikatkan ke tiang bangunan yang tersisa, para guru memindahkan inventaris sekolah dan dokumen penting satu persatu dari bangunan yang sudah hancur akibat keterbatasan akses. Tak ada alat berat, tak ada jembatan, hanya keberanian, kepedulian, dan rasa tanggung jawab demi menyelamatkan dokumen masa depan para siswa. Bagi para guru, menyelamatkan dokumen sekolah bukan sekadar arsip, melainkan menyelamatkan harapan anak-anak agar pendidikan tetap berlanjut, meski sekolah mereka telah rata dengan tanah. Di tengah amukan alam, dedikasi guru-guru ini menjadi pengingat bahwa pendidikan tak runtuh bersama bangunan, namun tetap berdiri di atas pengorbanan dan kepedulian. Tidak hanya di Aceh, pemirsa, di Tapanuli Tengah Sumatera Utara juga masih sulit kondisinya pasca banjir dan longsor. Nestapa baru menghantam warga. Krisis air bersih memaksa para korban bertahan hidup dengan kondisi yang memprihatinkan. Di tengah puing-puing sisa bencana, warga Hutana Bolon, Tuka, Tapanuli Tengah kini dihadapkan pada kelangkaan air bersih yang ekstrim. Untuk sekedar mencuci pakaian, warga terpaksa menggunakan air kubangan yang keruh bercampur lumpur. Pemandangan ini seolah menunjukkan betapa berharganya setetes air bersih di lokasi ini. Karena untuk bisa menikmati air bersih, warga harus menempuh perjalanan berkilo-kilometer ke desa lain yang tidak terdampak. Di saat yang sama, warga juga mengaku ketakutan dengan banjir susulan karena alat berat yang diterjunkan untuk penanganan di Sungai Aek Godang hanya satu. Kalau bisa ditambahlah alat berat itu, karena bisa numpuk semua di sungai sana. Artinya jadi, biar cepat kembali normal kayak. Karena kalau nanti datang hujan atau itu pasti banjir lagi. Oh, gitu. Hingga kini, kondisi hutan desa Hutana Bolon, Tuka masih terlihat porak-poranda. Material batu dan kayu berukuran besar masih berserakan di mana-mana, seolah menjadi saksi bisu betapa dahsyatnya terjangan banjir dan longsor yang terjadi saat itu. Dari Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Sukriyadi, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan rumah hanyut tergerus abrasi di tepi Sungai Cidadap, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Akibatnya ratusan orang mengungsi lantaran tidak punya tempat tinggal. Waduh, jadi rungkat, nggak ada, terbawa arus sungai, sangat deras, sangat sekali. Inilah detik-detik saat rumah warga yang berada di bantaran Sungai Cidadap, Kabupaten Sukabumi ambruk dan hanyut akibat abrasi Sungai Cidadap.
Akibat kejadian itu, sebanyak 11 rumah hanyut terbawa derasnya aliran sungai. Sementara puluhan rumah lainnya yang dihuni 160 kepala keluarga rusak berat. Pengikisan tanah terjadi akibat luapan sungai karena hujan deras di wilayah tersebut. Kalau rumah mungkin ada, kalau yang rusak ada kurang lebih puluhan dah. Ada 20 ke atas. Yang terbawa hanyut? Iya, yang terbawa hanyut, yang rusak berat gitu ya. Yang rusak ringan dan yang rusak sedang. Sementara itu, ratusan orang yang terdampak abrasi Sungai Cidadap terpaksa mengungsi ke sekolah yang berada di wilayah tersebut. Selain di sekolah, ada juga warga yang mengungsi ke rumah kerabatnya. Mereka meminta kepada pemerintah untuk segera direlokasi ke tempat yang aman. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Sudah 3 pekan pengungsi banjir dan longsor di tenda darurat di Aceh Utara, Aceh belum mendapatkan pelayanan kesehatan. Ratusan pengungsi, terutama balita, anak-anak, terserang berbagai macam penyakit, mulai dari demam, batuk, dan diare. Sebanyak 893 jiwa dari 397 kepala keluarga pengungsi Desa Bukit Linteng dari Dusun Pateng dan Dusun Tengoh, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara, kini mulai terserang berbagai macam penyakit. Banyak balita dan anak-anak sudah 3 pekan menempati tenda-tenda dan gubuk darurat yang dibuat sendiri karena terbatasnya tenda bantuan dari pemerintah. Sudah 3 pekan pula tidak ada posko kesehatan di lokasi pengungsian dan banyak warga yang belum pernah mendapatkan pelayanan kesehatan. Sejumlah relawan kesehatan dari Simpang Keramat, Aceh Utara tergerak untuk menolong pengungsi yang sakit. Balita dan anak-anak banyak terserang demam, batuk, dan diare. Sementara pengungsi dewasa selain demam juga hipertensi. Bahkan satu pengungsi terkena stroke dan hanya bisa terbaring di dalam tenda. Banyak kami temukan penyakit untuk anak-anak dengan batuk pileknya, demam, terus ada yang diare. Sedangkan untuk orang tuanya banyak yang hipertensi, termasuk tadi ada yang stroke, satu lagi juga baru kami periksa dengan darah yang tinggi. Seperti kelembu dan juga selimut dan kasur yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat di sini. Lebih kurang karena masyarakat ini belum cukup tempat tidur. Yang akan tetapi semacam terpal ini ataupun tenda sudah memadai sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Gesi tadi, tapi belum cukup. Para pengungsi berharap pemerintah segera turun tangan untuk mengatasi krisis kesehatan sebelum adanya korban jiwa. Dari Aceh Utara, Aceh, Armia Jamil, iNews melaporkan. Puluhan anak yang berada di pengungsian Desa Belang Kejeren, Kabupaten Gayo Lues, Aceh masih bersemangat untuk belajar meskipun hanya di lokasi pengungsian. Tapi tidak menyurutkan semangat anak-anak ini untuk belajar dan juga mengaji bersama. Bagi anak-anak di tempat pengungsian, belajar merupakan hal yang sangat dinantikan. Belajar kelompok yang dulu kerap dilakukan di ruang sekolah kini menjadi hayalan dalam penantian panjang yang belum mendapat kepastian. Suasana membaca dan mengaji di lokasi pengungsi yang dipenuhi para korban seakan bukan penghalang bagi mereka untuk meneruskan pendidikan yang kini tertunda. Salah satu anak yang terancam tidak sekolah, Syakila, mengatakan rumah sekolah tempat dia belajar sudah hanyut. Harta benda, bahkan pakaian dan perlengkapan sekolah sudah tidak ada lagi. Tak banyak menjadi permintaannya, hanya butuh pemerintah membangunkan sekolah, memberi fasilitas untuk tempat mereka belajar dan baju serta perlengkapan sekolah lainnya. Rumah sekolah kami hanyut, kami tidak sekolah lagi. Baju-baju semua hanyut, perlengkapan sekolah hanyut. Ini apa permintaan adik kepada? Aku mau sama Bapak pemerintah segera bangun rumah sekolah kami dan berikan baju-baju mahasiswa kami. Sekolah merupakan masa depan bagi generasi bangsa, namun kini akibat dari bencana alam, tidak sedikit usaha pekerjaan para orang tua dari mereka hilang.